Assalamualaikum teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pendekatan pembelajaran di sekolah dasar. Namun, sebelum memasuki materi ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tri Rahayu Purwasih, mahasiswa dari Universitas Terbuka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGSD. Harap disimak dengan baik ya teman-teman semua. Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah pendekatan pembelajaran holistik dan konstruktivisme. Namun, sebelum saya menjelaskan pendekatan pembelajaran holistik dan pendekatan pembelajaran konstruktivisme, ada baiknya didahului oleh penjelasan tentang pengertian dan fungsi pendekatan pembelajaran itu sendiri bagi seorang guru. Hal ini sangatlah penting, karena guru wajib memiliki wawasan yang baik dan bijaksana di dalam penerapan suatu pendekatan. Dalam pendekatan pembelajaran holistik dan konstruktivisme, terdapat pengertian dan fungsi pendekatan pembelajaran bagi guru. Menurut Dantes tahun 1996, fungsi pendekatan pembelajaran ialah memberikan suatu pemahaman tentang sesuatu atau cara pembelajaran yang dianggap efektif dan memberi panduan yang dapat diuji kecocokannya dengan kondisi yang nyata. Sedangkan, menurut Muhammad Surya tahun 2004, fungsi pendekatan dibagi menjadi 4. Yang pertama, memberikan garis-garis rujukan untuk perancangan pembelajaran. Yang kedua, menilai hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. Yang ketiga, mendiagnosis masalah-masalah belajar yang timbul. Dan yang keempat, menilai hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan. Pendekatan holistik. Pendekatan holistik memandang manusia secara utuh, dalam arti manusia dengan unsur kognitif, afektif, dan perilakunya. Pembelajaran holistik merupakan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman informasi dan mengkaitkannya dengan topik-topik lain, sehingga terbangun kerangka pengetahuan. Adapun Woolfolk tahun 1993 mengaplikasikan pendekatan holistik menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, wawasan pengetahuan yang mendalam, atau biasa disebut sebagai insight. Di sini, seorang guru hendaknya membantu anak didiknya untuk memiliki insight, yaitu pengetahuan mengenai keterkaitan antar unsur dalam suatu objek atau peristiwa. Guru juga hendaknya mengembangkan kemampuan anak dalam memecahkan masalah dengan proses insight. Yang kedua, pembelajaran yang bermakna, meaningful learning. Aturan-aturan yang mendasari unsur-unsur suatu objek atau peristiwa hendaknya dipahami atau dijadikan dasar dalam pengembangan insight dan pemahaman keseluruhan objek atau peristiwa. Sebagai contoh, ketika seorang guru menanamkan nilai kesehatan pada anak, maka guru harus menjelaskan pula arti kesehatan bagi anak didiknya dan bagaimana hubungannya dengan kebersihan fisik diri sendiri dan lingkungannya. Yang ketiga, perilaku bertujuan, purpose behavior. Seorang guru hendaknya menyadari tujuan sebagai arah aktivitas pembelajaran dan membantu anak dalam memahami tujuan itu, untuk selanjutnya mengembangkan aktivitas pembelajaran yang efektif. Yang keempat,
Prinsip ruang hidup, life space. Guru hendaknya memiliki padanan dan kaitan dengan situasi dan kondisi lingkungan anak. Perilaku individu atau seorang anak mempunyai keterkaitan dengan lingkungan atau medan di mana ia berada. Yang kelima, transfer dalam pembelajaran. Transfer akan terjadi apabila anak dapat menangkap prinsip-prinsip pokok dari suatu masalah dan menemukan generalisasi. Kemudian, digunakan dalam memecahkan masalah dalam situasi lain. Guru hendaknya membantu anak untuk menguasai prinsip-prinsip pokok dari materi-materi yang diajarkannya. Hal-hal yang telah dipelajari hendaknya dilatihkan untuk dapat diterapkan dalam situasi-situasi lain yang memungkinkan berbedanya sifat. Pembelajaran selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan pada proses belajar terpadu. Di sini, hal-hal yang perlu diperhatikan pada proses belajar terpadu ada 8 bagian. Yang pertama, pembelajaran berfungsi secara penuh untuk membantu perkembangan individual anak seutuhnya. Yang kedua, pembelajaran sebagai aktivitas belajar anak untuk memperoleh pengalaman sebagai pusat segala-galanya. Yang ketiga, pembelajaran menuntut pada terciptanya aktivitas yang memungkinkan keterlibatan anak secara aktif dan intensif. Yang keempat, pembelajaran mendapatkan individu pada posisi yang terhormat dalam suasana kebersamaan. Yang kelima, pembelajaran terpadu harus mendorong dan memfasilitasi setiap anak untuk terus-menerus belajar. Yang keenam, pembelajaran terpadu dapat berfungsi dan berperan secara efektif apabila dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Yang ketujuh, pembelajaran terpadu dilaksanakan secara terpadu, tidak harus secara terpisah. Yang kedelapan, pembelajaran terpadu memungkinkan adanya hubungan antar sekolah dan keluarga. Pendekatan konstruktivisme. Pada pendekatan ini, individu membentuk sendiri pengetahuan yang dipelajarinya. Pengetahuan bukanlah suatu barang yang dapat dipindahkan dari pikiran seseorang yang sudah mempunyai pengetahuan kepada pikiran orang yang belum memiliki pengetahuan itu. Dalam hal ini, anaklah yang menginterpretasikan serta mengonstruksikan pemindahan pengetahuan tersebut berdasarkan pengalaman yang mereka miliki masing-masing. Konstruktivisme sendiri dibedakan atas 3 level, yaitu yang pertama, konstruktivisme radikal. Level yang kedua, realisme hipotesis. Dan level yang ketiga adalah konstruktivisme yang biasa. Selanjutnya, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menyokong pendekatan berorientasi pada anak-anak. Dalam hal ini, terdapat 7 bagian. Yang pertama, orientasi mengajar tidak hanya untuk pencapaian prestasi akademik. Yang kedua, topik yang dipelajari dapat berdasarkan pengalaman anak yang relevan. Yang ketiga, metode pengajar harus berorientasi pada anak dengan sifat yang menyenangkan. Yang keempat, kesempatan anak untuk bermain dan bekerja sama dengan orang lain mendapat prioritas. Yang kelima, bahan pembelajaran dapat diambil dari bahan yang konkret. Yang keenam, penilaian tidak hanya sebatas pada aspek kognitif semata. Dan yang terakhir adalah dalam proses belajar,
Implikasi seorang guru harus menampilkan diri sebagai seorang guru, bukan hanya sekedar mentransformasikan pengetahuan kepada anak. Selanjutnya, materi yang kedua yang akan kita bahas adalah pendekatan belajar experiential learning dan multiple intelligence. Pada materi yang kedua ini, kita sedang membahas tentang pendekatan belajar berdasarkan pengalaman, atau biasa disebut sebagai experiential learning. Pada pendekatan ini, pernahkah kalian mendengar peribahasa, pengalaman adalah guru yang paling berharga? Peribahasa tersebut memberi makna bahwa seseorang dapat belajar melalui pengalaman. Begitu pula dengan pengalaman bagi anak-anak. Dengan ikut bertani ke sawah, anak akan mempelajari kapan waktu yang tepat untuk menyemai, menanam padi, dan panen. Selain itu, melalui pengalamannya, anak akan mengetahui bagaimana strategi yang baik agar mendapatkan hasil panen yang banyak. Menurut Keaton and Tate, dalam buku Siti Julaiha tahun 2007, pendekatan experiential learning mengacu pada proses pembelajaran, di mana pembelajar berinteraksi secara langsung dengan realitas yang dipelajarinya. Dengan demikian, jika anak diharapkan dapat mencapai perubahan perilaku yang diinginkan, maka anak itu harus difasilitasi untuk melakukan atau mengalami secara langsung realitas atau objek yang dipelajarinya. Sebagai contoh, mengajak anak menanam biji kacang dalam 3 kaleng merupakan contoh dari experiential learning. Lalu, pembahasan selanjutnya yaitu pendekatan multiple intelligence, yaitu pendekatan pembelajaran berdasarkan kecerdasan jamak. Dalam pendekatan multiple intelligence, pada dasarnya menekankan pada hal yang terbaik yang dapat dilakukan guru di luar penggunaan buku teks dan papan tulis, yang diharapkan dapat membangkitkan aktivitas berpikir anak. Dalam pendekatan pembelajaran multiple intelligence, Gardner Armstrong tahun 1994 telah melakukan pemetaan kemampuan manusia ke dalam 7 kategori kecerdasan yang lebih komprehensif. Di antaranya yaitu, yang pertama, kecerdasan bahasa adalah kapasitas menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Kecerdasan bahasa meliputi kemampuan memanipulasi struktur bahasa atau bunyi bahasa, makna bahasa, dan penggunaan bahasa. Termasuk juga dalam kecerdasan bahasa adalah retorika, mnemonik, dan metabahasa. Yang kedua, kecerdasan matematika logika, yaitu kapasitas menggunakan angka secara efektif. Yang ketiga, kecerdasan pemahaman ruang, merupakan kemampuan mengamati ruang dan visual secara akurat, serta melakukan transformasi terhadap persepsi. Yang keempat, kecerdasan kinestik. Kecerdasan kinestik adalah kemampuan menggunakan anggota tubuh untuk mengekspresikan ide dan perasaan dan menggunakan tangan untuk mentransformasikan sesuatu. Yang kelima, kecerdasan musikal, yaitu kapasitas untuk merasakan, membedakan, mentransformasikan, dan mengekspresikan satu bentuk musik yang meliputi kepekaan terhadap ritme, melodi, dan suara musik. Yang keenam, kecerdasan interpersonal,
adalah kemampuan membedakan suasana hati, motivasi, dan perasaan orang lain. Yang ketujuh, kecerdasan intrapersonal, yaitu pengetahuan tentang diri dan bertindak secara adaptif atas dasar pengetahuan. Pembahasan selanjutnya, terdapat 7 langkah untuk mengembangkan kurikulum yang berbasis pendekatan multiple intelligence, yaitu yang pertama, fokuskan pada topik dan tujuan khusus. Yang kedua, munculkan pertanyaan multiple intelligence. Yang ketiga, pertimbangkan segala kemungkinan. Yang keempat, ada curah pendapat. Yang kelima, pilih aktivitas yang cocok. Keenam, kembangkan urutan tindakan. Dan yang terakhir adalah implementasikan rencana yang telah dibuat. Demikian presentasi dan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga apa yang telah dijelaskan dan dipresentasikan tadi dapat bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.